Ya, benar adik-adik, kita harus selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kepada kita. Oh iya, sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah berpartisipasi membantu anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan ibadah sekolah minggu online. Adik-adik, ayo kita memuji Tuhan. Ayo semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri, dan nanti kakak Fani akan membawa kita dalam doa pembukaan. Terima kasih Tuhan, Engkau setia di dalam kami. Pada saat ini kami menyiapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh fokus memuji memuliakan Tuhan. Dan juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama kami dan Engkau mengurapi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siap memulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Iya, benar. Cerita tentang awan yang baik hati yang mau menolong. Iya, benar Kak Fani. Tuhan sudah baik kepada kita, dan kita juga harus berbuat baik kepada sesama. Sebelum kita mendengar cerita hari ini, nanti Ibu Lisa yang akan bercerita. Kita bernyanyi dulu yuk, memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Siapa yang tahu sungai? Kalau tahu angkat tangan ya. Nah, air sungai itu terus mengalir seperti kasih Tuhan kepada kita. Tepuk tangannya jangan lupa ya adik-adik. Ayo kita memuji Tuhan dengan lagu kasihnya. Semangat ya kita. Selamat pagi ya semuanya, tetap semangat. Ya, mari kita berdoa
minta Roh Kudus mengurapi untuk kita siap mendengar berita firman Tuhan. Ya, tutup matanya, lipat tangannya, tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikanlah kami hati-Mu dan telinga seorang murid sehingga kami boleh duduk mendengar kebenaran firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah roh hikmat daripada-Mu saja untuk hamba. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Ya, tema kita pada hari ini adalah kebenaran itu membahagiakan. Ya, kita baca Alkitab yuk. Ayo buka di 1 Petrus 3 ayat yang ke-13 sampai yang ke-22. Ya, Ibu ulangin ya. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 13 sampai 22. Yuk, sudah dapat semuanya? Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang selamat oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Amin. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini yang terdapat dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-13 sampai 22. Menderita dengan sabar. Ya. Tapi ibu punya cerita nih. Bagaimana kebaikan itu harus kita lakukan, kebenaran itu harus kita lakukan. Nah, ibu mau cerita tentang burung manyar dan burung gagak. Ayo anak-anak, siapa yang pernah melihat burung? Sudah semua pernah ya. Kira-kira siapa yang tahu nama burung? Nama burung-burung? Ayo coba sebut. Iya, burung apa? Burung pipit. Ya, burung apa lagi? Burung merpati. Ya, burung garuda. Ya, banyak ya macam-macam burung. Ya, ini menceritakan tentang ya dua jenis burung, ya, burung manyar dengan burung gagak, burung yang rajin dengan burung yang malas. Nah, begini ceritanya. Sekelompok burung manyar, ya, pada pagi yang indah sekali, ya, mereka bersiul sangat riang sekali, menyanyi, menari, menyambut pagi. Ya, mereka bersyukur bahwa mereka diberikan pagi yang indah. Mereka adalah burung-burung yang cantik dengan suara yang merdu. Tidak hanya cantik, tetapi mereka juga burung yang rajin bekerja loh.
Nah, salah satu hasil kerja mereka adalah membuat sarang yang sangat indah. Dan tak ada yang menandingi kemanggaan sarang burung manyar. Coba lihat tuh gambarnya. Keren kan? Bagus kan sarangnya? Ya, kalian coba membayangkan bagaimana seekor burung manyar yang kecil, dia dengan uletnya membentuk sarang itu sampai sarang itu menjadi indah dan mereka dapat bernaung di dalamnya. Ya, suatu hari nampak ada 2 ekor burung gagak pemalas yang sedang hinggap di sebuah batang pohon dan melihat sarang burung manyar. Coba lihat tuh, siapa yang pernah lihat burung gagak? Ya, kedua gagak tadi saling berbisik. Hei kawan, andai saja kita bisa memiliki sarang burung manyar yang megah itu tuh, kita bisa beristirahat dengan nyaman di sana. Ya, terlihat sekali tempat itu nyaman sekali. Yang satu bilang, iya. Kok aku juga berpikir sama dengan kamu ya? Soal gagak yang satunya. Begini saja, pada saat burung manyar itu pergi mencari makan, kita masuk dan kita tepati saja sarangnya. Katanya seperti itu. Dan benar, ketika burung manyar pergi dari sarangnya untuk mencari makan, dengan sigap ketua gagak terbang menuju sarang burung manyar itu. Karena mereka sudah mengintai nih. Wah, ketika mereka masuk, wah, enaknya. Sekarang mereka bisa tidur nyenyak di sarang burung manyar. Sampai mengorok. Ayo, siapa yang bobotnya ngorok? Ya, suara burung gagak mendengkur. Tak terasa mereka sudah tidur sampai 3 jam. Dan tiba-tiba saat burung manyar itu waktunya pulang untuk kembali ke sarang, setelah pergi mencari makan, dia pulang membawa hasil makanan yang mereka cari. Bagaimana reaksi burung manyar? Hah? Siapa kalian? Kok tidur di rumah kami? Teriak manyar kaget. Kata burung gagak. Rumah manyar? Ini rumah kami, saut gagak dengan nada malas karena baru bangun. Hei, ternyata kalian gagak pemalas ya? Ini rumah kami, kata manyar tegas. Tapi gagak tetap bertahan dan mengaku kalau itu rumah yang mereka buat. Akhirnya, para burung manyar pergi dengan hati yang sangat sedih. Tapi mereka ingat kalau ada kakek Tito Alba yang bijak yang bisa membantu. Siapa ya kakek Tito Alba? Ya, kakek Tito Alba adalah seekor burung hantu putih yang gagah, yang terkenal bijak dan disegani banyak burung. Mereka pergi ke sana untuk mengadu segala sesuatunya. Para manyar melaporkan kejadian yang menimpa mereka kepada kakek Tito Alba. Lalu kakek Tito Alba mengatakan demikian. Baiklah para manyar, bawa kakek ke sarang kalian. Kemudian para manyar dan kakek Tito Alba pergi ke sarang manyar yang masih ditempati gagak-gagak tadi. Setiba di sarang manyar, kakek Tito Alba berkata, "Halo, adakah burung yang di dalam sarang nan megah ini?" Si gagak menyaut, ada kakek Tito Alba. Gimana kakek? Ada keperluan apa kakek datang kemari? Kakek Tito Alba mengatakan begini, "Kudengar kalian mengambil sarang manyar ini ya?" Kakak menjawab lagi, "Enggak, kami tidak mengambil dari siapapun. Ini sarang buatan kami kok." Kemudian kakek Tito Alba berpikir sejenak. Lalu, baiklah kalau begitu. Karena di antara kalian semua, baik gagak maupun manyar mengaku kalau sarang ini adalah milik kalian, maka aku minta kalian untuk membuat masing-masing satu sarang lagi. Gagak membuat satu sarang dan manyar membuat satu sarang.
barang siapa membuat yang paling persis dengan sarang yang kalian perebutkan, maka merekalah yang berhak memiliki sarang itu. Lalu, para manyar pun segera membuat sarang seperti yang dianjurkan Tete Tito Alba. Walaupun hal ini membuat mereka nampak lelah karena harus membuat sarang lagi, tapi mereka mau menunjukkan bahwa mereka lah yang benar dan hak memiliki sarang yang direbut oleh gagak-gagak tadi. Mereka berbuat sesuatu, mereka membuat sesuai petunjuk kakek Tito Alba untuk menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Berbeda nih dengan para gagak-gagak, mereka bingung mau buat sarang yang sama dengan yang mereka rebut dari para manyar, karena mereka memang tidak bisa membuat sarang semudah itu. Dan akhirnya mereka menyerah dan mengakui kesalahan mereka. Ya, ketahuan kan kalau berbohong. Nah, segala sesuatunya kebenaran itu pasti akan terlihat. Akhir cerita para manyar berbahagia karena mereka mendapatkan kembali sarang mereka. Bahkan mereka memiliki satu sarang lagi yang juga megah. Wah, senang ya? Ya, kesimpulannya untuk cerita hari ini ya, anak sekolah minggu, ayo belajar bahwa bagi setiap orang yang mau memperjuangkan kebenaran, sekalipun harus mengalami masalah, pasti akan mendapat berkat. Ya, puji Tuhan. Setelah kita mendengar firman Tuhan dan pujian, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan korban syukur kita. Bisa kita masukkan di amplop dan akan dibawa ke gereja, dan kita akan berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan bawa kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Engkau Allah kami yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kami, senantiasa memberi perlindungan dan memberkati kami sebagai anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan dengan hati kami yang mengasihi akan Tuhan. Berkatilah persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberikan persembahan. Sama-sama katakan amin. Kita angkat lagu pujian Kasih Yesus Indah-Indah. Biarlah Engkau memberkati kehidupan kami, jadikan kami anak-anak yang haus dan lapar akan Tuhan, yang senantiasa membaca firman Tuhan dan senantiasa merenungkan firman Tuhan, sehingga kami akan tumbuh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang mengalir dan menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tidak akan pernah layu, dan apapun yang akan anak-anak kerjakan, Tuhan akan membuat semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan-Mu. Biarlah roh Tuhan ada padamu, roh hikmat dan pengetahuan, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan ada bagimu. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dan penyertaan dari Roh Kudus
selalu berada